capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Erik ten Hag cukup puas dengan performa Aaron Wan-Bissaka, tapi manajer Manchester United Erik ten Hag mengaku puas dengan penampilan Aaron Wan-Bissaka dalam 2 pertandingan terakhir. Namun sang manajer mengingatkan Wan-Bissaka untuk mempertahankan konsistensi permainan serta siap untuk bersaing dengan Diego Dalot. Pada paruh pertama musim ini, Aaron Wan-Bissaka tidak mendapatkan kesempatan bermain yang cukup di skuad Manchester United. Dia tercatat hanya tampil 1 kali. Hal itu terjadi karena sang pemain kerap dibekap cedera dan kondisi kesehatannya sedikit terganggu. Namun kondisi itu membuat Aaron Wan-Bissaka diwartakan akan meninggalkan Old Trafford untuk mendapatkan menit bermain yang cukup. Kemudian, pada 2 pertandingan kompetitif Manchester United usai jeda Piala Dunia 2022, Wan-Bissaka selalu menjadi pilihan utama Erik ten Hag setelah Diego Dalot dikonfirmasi mengalami cedera. Tidak disangka dari 2 penampilannya tersebut, Wan-Bissaka menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan. Menanggapi penampilan bagus Wan-Bissaka belakangan ini, Erik ten Hag mengaku puas. Hanya saja sang pelatih mengingatkan Wan-Bissaka untuk mempertahankan konsistensi permainannya dan siap untuk bersaing dengan Diego Dalot. Pertama, Anda harus berada di lapangan dan di paruh pertama musim. Dia cedera dan juga sempat sakit. Jadi Anda tidak bisa menjalankan peran dalam skuad, ujar Erik ten Hag seperti dilansir dari laman resmi Manchester United. Saya pikir jeda kompetitif memberikan dampak bagus untuk dirinya. Dia bersama kami saat melakukan pemusatan latihan di Spanyol dan bisa tampil dalam beberapa pertandingan untuk mempersiapkan diri kembali beraksi di laga kompetitif. Sekarang dia mendapatkan kesempatan bermain dan dia melakukannya dengan sangat baik. Jadi saya puas dengan penampilannya, tetapi kami membutuhkan kompetisi di dalam skuad ini. Dia harus berlatih lebih keras dan terlibat dalam permainan. Setelah itu dia akan terus berkembang serta menjadi pemain yang lebih baik, ungkap Erik ten Hag. Erik ten Hag dituding berbohong soal kondisi Harry Maguire. Erik ten Hag mengungkapkan Harry Maguire sakit saat laga terakhir Manchester United. Pernyataan manajer asal Belanda itu dituding berbohong. Saat bertanding di Old Trafford pada Rabu 28 Desember 2022 dini hari, Manchester United memetik kemenangan 3-0 atas Nottingham Forest. Dalam laga itu, Marcus Rashford, Anthony Martial, dan juga Fred yang menjadi penentu kemenangan. Di lini belakang, Erik ten Hag memasang Luke Shaw menjadi pendamping Rafael Varane di jantung pertahanan. Keputusan ex-juru taktik Ajax tersebut mengundang pertanyaan. Maguire duduk di bangku cadangan saat United melawan Nottingham Forest. Dia baru masuk pada menit ke-77 menggantikan Rafael Varane. Ex pemain belakang setan merah Paul Parker yang mengungkapkan bahwa Erik ten Hag berbohong soal Harry Maguire. Jika benar bek 29 tahun itu sakit, ten Hag tidak semestinya membawanya ke stadion di tengah cuaca dingin di Manchester. Sejujurnya saya tidak percaya cerita mengenai Harry Maguire sakit. Itu merupakan kebohongan dan itu sangat dibuat-buat. Itu sama sekali tidak masuk akal, kata Parker seperti dikabarkan oleh Sportkeeda. Pada saat malam dan turun hujan di Manchester, tidak mungkin Anda membiarkan seorang yang sakit duduk di bangku cadangan jika dia tidak siap. Dia siap, tetapi Erik ten Hag lebih memilih untuk memainkan Luke Shaw di lini pertahanan, kata Parker menambahkan. Maguire menunjukkan performa bagus selama membela timnas Inggris di Piala Dunia 2022. Dia selalu bermain dalam 5 pertandingan The Three Lions. Kepercayaan pelatih Gareth Southgate tersebut dibalas dengan kontribusi 1 assist dari Harry Maguire. Jelang laga Wolverhampton versus Manchester United, Erik ten Hag kembali tegaskan setan merah butuh striker baru. Manajer Manchester United Erik ten Hag menegaskan timnya sangat membutuhkan penyerang baru untuk mengarungi sisa musim 2022-2023 dengan maksimal. Hal itu disampaikan juru taktik asal Belanda tersebut dalam konversi pers jelang laga Wolverhampton versus Manchester United pada matchday pekan ke-18 Liga Inggris di Molyneux Stadium. Saya pikir kami memiliki skuad yang cukup, tetapi dengan semua pertandingan yang akan datang, ini adalah persaingan yang ketat di semua kompetisi, ujar Erik ten Hag dikutip dari laman resmi Manchester United. Jika Anda ingin berada di semua kompetisi dan terus bermain dengan memenangkan pertandingan dan juga trofi, Anda membutuhkan angka ataupun tambahan pemain untuk menutupi, ungkap Erik ten Hag. Ten Hag memang enggan membicarakan kegagalan Manchester United ketika memboyong Cody Gakpo yang pada akhirnya berlabuh ke tim rival Liverpool.
Namun dia mengisyaratkan minta manajemen Setan Merah untuk serius mencari striker tambahan di bursa transfer Januari 2023. Hal itu mengingat Manchester United kehilangan Cristiano Ronaldo yang diputus kontrak jelang Piala Dunia 2022 karena wawancara kontroversialnya bersama jurnalis Inggris Piers Morgan. Tanpa CR7, United cuma memiliki Anthony Martial dan juga Marcus Rashford sebagai ujung tombak. Marcus Rashford sendiri kerap bermain di sisi kiri, yang artinya United benar-benar tidak punya pelapis sepadan andai salah satunya cedera. Tidak hanya soal jumlah pemain, Anda membutuhkan pemain berkualitas untuk menutupinya, dan juga Anda membutuhkan kompetisi di antara mereka, ungkap Erik ten Hag. Anda juga perlu membuat pilihan taktis, jadi kami mencari pemain yang tepat untuk skuad kami, dan harus sesuai dengan kriteria olahraga kami, tetapi juga kriteria keuangan kami, ungkap Erik ten Hag menambahkan. Erik ten Hag belum bisa memperkirakan permainan lawan Manchester United. Manchester United akan segera melakoni laga Boxing Day berikutnya saat mereka bertandang ke Stadion Molineux malam ini. United akan menutup tahun ini dengan pertandingan pekan ke-18 kompetisi kasta tertinggi Liga Inggris antara Wolverhampton versus Manchester United yang akan digelar di Stadion Molineux pada Sabtu 31 Desember pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan di Molineux Stadium Sabtu akan menjadi pertemuan ke-17 Wolverhampton dan Manchester United di Liga Inggris. Dari 16 pertemuan sebelumnya, Setan Merah mendominasi dengan 9 kemenangan dan 3 hasil imbang. Sementara Wolverhampton baru 4 kali mengalahkan Setan Merah, termasuk di pertemuan terakhir kedua tim di Liga Premier musim lalu, di mana Wolverhampton mempermalukan United di Old Trafford. Dalam konversi pers jelang laga, Erik ten Hag dengan terangan mengatakan bahwa dia tidak begitu memahami strategi yang bisa digunakan oleh calon lawan mereka yang saat ini ditangani oleh Julen Lopetegui. Ten Hag juga menjelaskan bahwa dia tidak memiliki banyak waktu untuk menganalisa permainan dari Wolverhampton yang sebenarnya nyaris kalah saat bermain melawan Everton. Mengenai gaya bermain Lopetegui, kami baru saja menyelesaikan laga melawan Nottingham dan sekarang saya baru melihat formasi dasar mereka, ungkap Erik ten Hag. Sang pelatih asal Belanda tersebut juga menjelaskan bahwa dia baru melihat sekilas tentang permainan Wolverhampton saat menang 2-1 atas anak asuh Frank Lampard tersebut. Saya melihat sekilas penampilan mereka melawan Everton, namun untuk detail dan juga skema bermain, saya belum banyak masuk sedalam itu, ungkap Erik ten Hag. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.